Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martika Mesafni, NPM 25210110002. Pada video ini, saya akan memaparkan analisis strategi pemasaran berkelanjutan pada perusahaan Pramitra Biolab Indonesia sesuai dengan tugas UAS mata kuliah Sustainable Marketing. Video ini akan berisi yang pertama identifikasi isu keberlanjutan pada perusahaan, kedua strategi pemasaran berkelanjutan yang sudah dijalankan, ketiga proses wawancara dengan pihak perusahaan, yang keempat benchmarking dengan perusahaan lain, yang kelima rekomendasi strategi pemasaran berkelanjutan. Isu keberlanjutan merupakan topik penting dalam dunia bisnis modern. Perusahaan kini dituntut tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga lingkungan, memenuhi tanggung jawab sosial, dan memastikan operasional yang etis. Perusahaan yang saya pilih adalah Pramitra Biolab Indonesia yang bergerak di bidang laboratorium klinik. Dalam analisis ini, saya fokus pada bagaimana perusahaan menghadapi isu keberlanjutan dan bagaimana strategi pemasaran berkelanjutan dijalankan. Terdapat 3 rumusan masalah dalam analisis ini. Yang pertama, apa isu keberlanjutan yang dihadapi perusahaan? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran berkelanjutan yang telah dilakukan? Dan yang ketiga, apa rekomendasi terbaik untuk meningkatkan strategi tersebut? Tujuan analisis ini adalah mengevaluasi praktik keberlanjutan perusahaan, membandingkannya dengan kompetitor yang lebih unggul, dan menyusun rekomendasi strategi pemasaran berkelanjutan yang dapat diterapkan. Terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktunya. Pertama bolehkah kayaknya memperkenalkan diri dan memperkenalkan perusahaannya, kemudian produk-produk apa aja sih yang dikembangkan di perusahaan? Baik, terima kasih. Tentunya perkenalkan nama saya Suyatno sebagai owner dari PT Pramitra Biolab Indonesia di Halim, Bandar Lampung. Usaha yang dijalankan itu bisa lain laboratorium ada klinik juga. Ya klinik utama di mana di situ ada pemeriksaan laboratorium seperti EKG, ronsen, kemudian ada spiro, ada audio, ada treadmill, ada USG juga, dan beberapa pemeriksaan yang menunjang untuk pemeriksaan klinik gitu. Tapi kalau yang labnya core-nya adalah pemeriksaan laboratorium gitu. Kalau perusahaan ini sudah berapa lama? Berbuka dari 2015, berarti sudah hampir 10 tahun ya. Oke, ini kan kita bicara tentang pemasaran berkelanjutan gitu. Ada nggak sih isu-isu yang signifikan gitu di perusahaan ini tentang keberlanjutan, misalnya kayak limbah, kemudian energi bahan baku atau yang lain? Iya, kalau sekarang sih memang bicara berkelanjutan memang sudah di trennya yang sih ya, karena memang dengan kondisi alam yang mungkin semakin rawan dengan kondisi-kondisi musibah dan sebagainya, memang setiap perusahaan butuh perlu juga melakukan sistem berkelanjutan terhadap efisiensi, juga terhadap bagaimana merawat lingkungan itu. Nah, di Pramitra ini kalau untuk pembuangan limbah, kita melakukan MOU dengan perusahaan manufaktur sehingga mereka nantinya mengambil limbah kepada kita. Kita tidak membuang di lingkungan, tapi kita membuang melalui pihak ketiga yang akan dibawa di pembuangan khusus untuk limbahnya. Dan untuk limbah-limbah yang cair juga kita bawa untuk yang limbah cair. Tapi kalau yang kita juga menyiapkan ipal khusus untuk pengolahan limbah domestiknya, ya sehingga nanti limbah yang terbuang domestik itu tidak berbahaya dan bisa tidak mempengaruhi lingkungan gitu. Termasuk untuk efisiensi, termasuk untuk kepedulian terkait dengan keberlanjutan adalah kita sudah mengupayakan untuk hasil pemeriksaan zero paper sebenarnya. Jadi kita sudah melakukan hasil pemeriksaan melalui pengiriman langsung online seperti itu. Kalau untuk CSR sendiri, Pak Mitra gimana? Ada? Ya kita saat ini pertama melalui lembaga beberapa untuk melakukan pemeriksaan masyarakat ya, seperti check up gratis begitu. Sekarang untuk sebagai marketing kita melakukan pemeriksaan sambil mempromosikan. Kemudian untuk sosialnya kita setiap Jumat kita memberikan Jumat berkah ya 100 porsi setiap Jumat kepada para jemaah-jemaah di masjid.
Dengan adanya CSR itu gimana sih respon konsumen gitu, kemudian respon masyarakat seperti apa, dan juga ada nggak sih dampak yang signifikan itu untuk citra perusahaan atau misalnya meningkatnya omset di perusahaan Iya. tersebut? Iya. Kalau, kegiatan sosial kan itu termasuk branding ya, branding perusahaan dari sisi marketing. Jadi minimal mereka itu akan mengenal Pramitra yang tadinya tidak kenal jadi kenal Pramitra, begitu atau perusahaan. Kemudian, namanya branding sosial tentu juga ada mempromosikan di situ. Jadi kegiatan sosial itu pun, mungkin ada beberapa promosi misalkan menawarkan, pemeriksaan khusus, harga khusus, ada potongan dan sebagainya. Itu salah satu yang akhirnya berdampak tentu pada omset penjualan gitu. Termasuk kalau yang sosial, apa namanya, untuk Jumat Berkah itu memang di kemasannya juga kita menggunakan kemasan dari Pramitra. Jadi ada branding logo dan nama Pramitra di kemasan dari makanan itu. Sehingga harapannya memang, para jamaah itu mengenal minimal, terekam di benaknya bahwasanya ada laboratorium klinik namanya Pramitra Biolab Indonesia. Sekarang terakhir ya Pak, jadi ada nggak sih kayak role model atau perusahaan lain gitu yang dijadikan Pramitra itu sebagai role model dalam isu keberlanjutan ini, dan apa yang bisa dipelajari gitu dari perusahaan? Oke, yang saya lihat kan, tergantung kebermanfaatan ke masyarakat. Kalau saya lihat beberapa di rumah sakit di Bandar Lampung itu juga suka ada, memberikan layanan untuk pemeriksaan bibir suding operasi dan itu free. Nah itu salah satu role model sebenarnya. Artinya, apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata mengejar finansial saja, tapi bagaimana perusahaan itu bisa berdampak kepada masyarakat, kemudian memberikan, kontribusi kepada provinsi, kepada negara gitu, sehingga ada beberapa item yang mereka kita layani tapi tidak berbayar, seperti itu. Jadi kayak Bintang Amin misalkan, dia pernah tuh ada, pemeriksaan atau operasi bibir suding gratis. Nah, itu kan, selain nge-branding perusahaan juga ternyata itu adalah nilai sosial tinggi, bermanfaat, berkontribusi kepada masyarakat, gitu. Kalau kita pemeriksaan gratis, medical check up, kemudian, kayak senam, itu ada kita ikut pemeriksaan situ. Jadi insya Allah ada kontribusi yang kita berikan kepada masyarakat. Oke, sepertinya sudah cukup sih, Pak. Terima Iya. kasih banyak ya Pak ya Iya. atas waktunya. Berdasarkan wawancara tersebut, perusahaan telah menjalankan beberapa inisiatif keberlanjutan seperti yang pertama melakukan MOU dengan perusahaan lain untuk pengolahan limbah, yang kedua menyiapkan IPAL khusus untuk pengolahan limbah domestik, dan yang ketiga hasil pemeriksaan yang paperless. Jadi dikaitkan dengan teori green marketing mix, maka perusahaan telah melakukan aspek yang pertama, produk, yaitu penggunaan bahan ramah lingkungan yang minim limbah. Yang kedua, dari segi harga, strategi harga sesuai dengan nilai keberlanjutan. Yang ketiga, distribusi, yaitu hasil pemeriksaan yang paperless. Kemudian yang terakhir, promosi, yaitu adanya edukasi konsumen mengenai produk ramah lingkungan. Dampak positifnya bagi citra perusahaan antara lain, lebih mengenalkan perusahaan ke masyarakat, konsumen lebih percaya, reputasi meningkat, serta menjadi pembeda dengan kompetitor. Untuk keperluan benchmarking, saya membandingkan perusahaan ini dengan Prodia Laboratory yang dinilai lebih unggul dalam praktik pemasaran berkelanjutan. Yang pertama, ada program edukasi kesehatan berkelanjutan. Prodia rutin membuat kampanye kesehatan nasional seperti Healthy Aging, Women Wellness, dan Preventive Health Awareness. Yang kedua, ada kampanye bukan hanya untuk promosi, tetapi memberikan value berupa edukasi masyarakat. Kemudian, Prodia juga melakukan green marketing melalui digital transformation. Pendaftaran tes lab secara online untuk mengurangi penggunaan kertas dan antrian panjang. Kemudian, Prodia juga melakukan teleconsultation, yaitu mengurangi kebutuhan perjalanan pelanggan. Untuk CSR berkelanjutan, Prodia melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis di daerah terpencil. Mereka juga melakukan donasi darah dan screening kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Kemudian ada pengelolaan limbah medis berstandar lingkungan. Prodia bekerja sama dengan perusahaan pengolah limbah B3 bersertifikat. Kemudian untuk itu SOP ketat untuk pemisahan limbah, sterilisasi jarum, tabung, dan reagent pack. Dengan melakukan benchmarking ini, perusahaan dapat meningkatkan kualitas program keberlanjutannya secara lebih strategis.
Rekomendasi strategi. Yang pertama, produk itu menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Kedua, mengolah untuk mengurangi limbah. Dan yang terakhir, meningkatkan durabilitas produk. Untuk harga, memberikan green pricing yang tetap terjangkau. Kemudian diskon untuk konsumen. Dalam hal distribusi, melalui pengolahan limbah yang efektif. Dan untuk promosi, yang pertama, membuat kampanye edukasi tentang produk hijau. Kemudian menggunakan label ramah lingkungan. Dan yang terakhir, transparansi terhadap proses produksi. Strategi ini disusun agar perusahaan dapat memperkuat posisi sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab sekaligus meningkatkan daya saing. Kesimpulannya, perusahaan Pramitra Biolab Indonesia telah berupaya menjalankan strategi keberlanjutan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Melalui analisis, wawancara, dan benchmarking, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki potensi besar untuk berkembang dalam aspek pemasaran berkelanjutan. Rekomendasi yang saya berikan diharapkan mampu mendukung perusahaan dalam mencapai operasional yang lebih hijau, efisien, dan berorientasi pada masa depan.